Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jelani, mahasiswa PJJ PAI, NIM 228113147, kelas A29. Di video kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Culture, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang masa depan budaya cyber. Pada tugas pertemuan ke-13 ini, saya akan membuat suatu video yang menjelaskan atau memaparkan suatu budaya cyber, yaitu blockchain. Blockchain dalam budaya cyber di masa depan ini memiliki potensi yang sangat kuat, di mana blockchain ini bisa menjadi pondasi yang dapat mengubah cara masyarakat global berinteraksi, bekerja, dan berbagi informasi. Blockchain ini sangat berdampak di beberapa faktor. Yang pertama, faktor transparansi dan desentralisasi, di mana blockchain ini akan menjadi alat utama memastikan transparansi di berbagai sektor seperti pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, blockchain juga berpengaruh terhadap ekonomi digital seperti pembayaran global, menciptakan ekonomi tanpa batas, dan konsep smart contracts, di mana akan memungkinkan transaksi otomatis tanpa perantara yang mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Juga blockchain ini bisa berpengaruh pada sistem identitas digital yang aman, di mana identitas digital berbasis blockchain menjadi standar baru yang memungkinkan seorang memiliki kontrol penuh atas data pribadi mereka sendiri. Sistem ini dapat mengurangi risiko pencurian identitas dan aksesnya mudah untuk diakses ke layanan penting seperti kesehatan, perbankan yang selama ini sudah dijalani ya, pembuatan ATM, pembayaran online, dan yang lain-lain. Kemudian blockchain ini juga dapat berpengaruh di dunia pendidikan. Blockchain ini dapat digunakan membuat rekam jejak pendidikan aman dan tidak dapat diubah. Contohnya seperti Damel mungkin ya. Di PJJ PAI kita punya Damel dan portal, itu bisa termasuk konsep dari blockchain. Namun tantangan dari blockchain tadi sangat memastikan teknologi blockchain ini dapat menangani miliaran transaksi secara efisiensi, karena banyak orang yang mengakses. Kemudian regulasinya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan, dan aksesibilitasnya memastikan teknologi ini dapat diakses oleh semua kalangan, bukan hanya masyarakat. Maksudnya bukan hanya Gen Z atau anak-anak muda yang lainnya. Blockchain ini memiliki potensi budaya lokal, tetapi dapat juga memicu homogenisasi budaya. Dari blockchain ini tergantung cara teknologi ini diterapkan. Untuk mendukung budaya tadi, blockchain bisa digunakan seperti dokumentasi dan pelestarian digital. Blockchain dapat mendokumentasikan budaya-budaya tradisi dari masyarakat sehingga bisa tetap utuh dan tidak dapat diubah. Dan kemudian blockchain ini dapat diubah atau dihapus sehingga menjadi arsip digital yang tahan lama sesuai dengan pemilik dari arsip tadi itu. Nah, ini yang tidak kalah penting, blockchain mempunyai hak cipta.
di mana teknologi blockchain ini melindungi kekayaan budaya lokal untuk melalui NFT. NFT ini non fungible tokens, yang memastikan bahwa seni musik ataupun yang lain tradisional yang lain diakui sebagai milik negara tersebut. Contoh, Indonesia memiliki batik, lah kita bisa nih menggunakan blockchain tadi dan memberikan hak cipta bahwa batik ini memang miliknya Indonesia, bukan milik negara lain. Kemudian dari blockchain ini untuk pelestarian budaya bisa dilakukan peningkatan kesadaran global, di mana dengan memfasilitasi platform global, budaya lokal diperkenalkan kepada dunia dengan cara yang otentik dan menghormati hak budaya tersebut. Jadi dengan blockchain ini kita bisa mengenalkan, oh Indonesia memiliki berapa budaya. Oh di Jawa Timur kita mempunyai budaya begini, di Jawa Tengah memiliki budaya ini. Jadi ada platform yang bisa diakses oleh seorang untuk mengetahui bahwa budaya tersebut adalah milik suatu daerah tertentu, seperti itu. Dan yang tak kalah penting juga adalah sistem pembiayaan komunitas dengan model DAO. DAO ini Decentralized Autonomous Organization. Komunitas lokal dapat menggalang dana untuk pelestarian budaya melalui sistem blockchain yang transparan. Namun tetap yang namanya teknologi pasti ada manfaat dan ada mudarat. Tetap juga ada risiko yang ditemukan di sana. Jika boleh diulas, risiko yang bisa diperoleh dari blockchain tadi, akibat blockchain tadi itu adalah homogenisasi budaya, di mana dengan blockchain ini platform blockchain global yang tidak dikembangkan dengan sensitivitas budaya dapat mempertahankan nilai-nilai universal yang tidak sesuai dengan kearifan lokal karena saking modernnya, sehingga menghilangkan kearifan lokal dari budaya tersebut. Dan juga konten budaya lokal memungkinkan kehilangan nuansa otentiknya ketika disesuaikan dengan format global, karena kan budaya memang ada segi otentik yang harus dijaga dan tidak boleh dihilangkan. Lah ketika tercampur dengan sesuatu yang baru, jadi harus lebih condong ke budayanya daripada ke sesuatu yang baru, agar keotentikan dari budaya tadi itu tidak hilang, seperti itu. Lah ini yang sangat berbahaya, penyalahgunaan. Ada risiko budaya lokal dimanfaatkan oleh pihak luar tanpa izin atau keuntungan bagi suatu kelompok tertentu. Meskipun blockchain dapat membantu mengurangi masalah ini jika diterapkan dengan baik. Sebenarnya blockchain itu bisa untuk mengatasi hal tersebut. Namun harus ada apa ya istilahnya itu ya. Ada yang harus selalu aksesnya selalu anytime, sehingga tidak diakses atau dimanfaatkan oleh pihak luar. Dan dengan blockchain ini bisa menjaga budaya tetap terlestarikan. Nah, untuk meningkatkan atau mencegah tadi, ada beberapa cara, yang mana yang pertama adalah inklusivitas teknologi, melibatkan beberapa komunitas lokal dalam pengembangan platform blockchain, sehingga tidak ada campur tangan orang dari luar untuk menjaga kearifan lokal. Yang kedua, edukasi dan aksesibilitas. Tentu memberikan edukasi tentang blockchain kepada para kelompok masyarakat agar mereka dapat memanfaatkannya untuk melestarikan budaya mereka sendiri, tidak tercampur oleh budaya-budaya luar, karena mereka lah yang tahu budaya asli yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, pendekatan berbasis komunitas, mendorong pengguna blockchain tadi sebagai alat untuk memberdayakan kelompok-kelompok
bukan hanya sebagai platform global. Jadi kalau hanya dibuat suatu platform yang penting adalah, wah itu sangat berbahaya itu, karena nanti bisa dipindah alih oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian tadi sih sudah saya katakan, yang namanya teknologi tentu ada manfaat dan ada mudarat, ada dampak positif, ada dampak negatif. Ada beberapa dampak positif yang dapat saya rangkum tentang blockchain untuk kelestarian budaya tadi. Yang pertama adalah dampak positifnya transparansi dan kepercayaan. Blockchain mencatat transaksi secara terbuka sehingga mudah diaudit, mengurangi risiko kecurangan dan manipulasi. Kemudian keamanan data, teknologi kriptografi dalam blockchain melindungi data dari manipulasi atau pencurian. Hal ini bermanfaat untuk aplikasi seperti identitas digital dan lain-lain. Dan ada desentralisasi. Blockchain ini menghilangkan kebutuhan akan perantara dalam berbagai transaksi. Hal ini mengurangi biaya dan mempercepat proses transaksi. Efisiensi proses. Nah, pelestarian data ini yang sangat penting ya. Pelestarian data yang dicatat dalam blockchain tidak dapat diubah. Jadi sekali kita masukkan data di blockchain, oh budaya Riok Ponorogo adalah khas budaya dari Jawa Timur. Nah, itu tidak dapat diubah sudah, sehingga cocok untuk pelestarian sejarah, arsip budaya dan lain. Tentu yang tidak kalah penting adalah inovasi dalam banyak sektor. Blockchain telah membuka peluang baru di sektor pendidikan, logistik, keuangan, dan hiburan seperti NFT untuk seni digital. Sedangkan dampak negatifnya dari blockchain ini konsumsi energi yang tinggi. Mekanisme seperti proof of work memerlukan daya komputasi besar yang berdampak pada lingkungan. Yang kedua adalah kurangnya regulasi. Dengan blockchain ini sering digunakan aktivitas ilegal. Kemudian kurangnya regulasi ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang tidak memahami resiko teknologi ini. Dan dampak negatif berikutnya adalah ketimpangan teknologi. Tidak semua masyarakat memiliki akses atau pengetahuan tentang teknologi blockchain sehingga menciptakan kesenjangan. Makanya tadi butuhnya edukasi dalam blockchain ini agar tidak terjadi kesenjangan bagi orang-orang yang mungkin dia yang sudah berkembang pesat di bidang teknologi, tentu berbeda dengan orang yang ada di di pedesaan atau yang lain yang sangat tertinggal dalam memanfaatkan peluang blockchain. Dan yang terakhir adalah potensi penyalahgunaan. Blockchain ini dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan jika itu digunakan secara negatif atau dampak negatif atau disalahgunakan ya. Dan yang terakhir, ide atau solusi memastikan blockchain ini dapat digunakan. Yang pertama adalah blockchain digunakan untuk dokumentasi dan pelestarian budaya, di mana platform berbasis blockchain ini untuk merekam, melestarikan, dan berbagi warisan budaya lokal. Bisa berupa cerita rakyat, seni tarian, musik, dan lain-lain. Di mana data ini dicatat secara permanen dan transparan sehingga tidak hilang meskipun tidak ada arsip fisik, karena sudah ada data di blockchain. Yang kedua, penggunaan NFT tadi ya. Karya seni tradisional dapat dipresentasikan sebagai NFT untuk melindungi kekayaan intelektual budaya. NFT ini menjadi bukti kepemilikan digital dan memberikan penghasilan langsung kepada kelompok saat diperjualbelikan. Berikutnya adalah DAO, Decentralized Autonomous Organization, untuk pelestarian budaya, di mana komunitas budaya tadi dapat membentuk DAO mengelola proyek pelestarian budaya mereka. Mereka dapat
Dana yang diperoleh mereka itu melalui penjualan NFT atau hibah yang dikelola dari transparan oleh komunitas itu sendiri. Dan yang terakhir adalah edukasi dan inklusi digital untuk komunitas lokal, di mana kelompok tadi menyediakan program edukasi tentang teknologi blockchain bagi komunitas lokal agar tidak terjadinya kesenjangan teknologi, di mana fasilitas akses ini ke perangkat dan jaringan internet untuk memberdayakan mereka dalam menggunakan blockchain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video pembentukan atau tugas masa depan budaya cyber. Mudah-mudahan bermanfaat, dan itu sekelumit yang dapat saya pahami tentang materi blockchain, di mana harapan besarnya sih banyak orang-orang yang bisa memanfaatkan blockchain dengan baik dan tidak menyalahgunakan, karena tentu yang namanya teknologi ada manfaat, ada mudarat, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positifnya bisa kita pertahankan, dampak negatifnya kita tinggalkan dan sebagai antisipasi saja untuk menjaga kelestarian budaya yang ada, karena negara kita adalah negara yang kaya akan budaya. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata, salah tingkah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.